Saudara, stunting atau gangguan pada tumbuh kembang anak masih menjadi salah satu masalah di Indonesia karena jumlah kasusnya masih di atas 20%. Di tengah target penurunan stunting, polemik muncul soal menu makanan tambahan di Depok, Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai dengan standar gizi. Untuk stunting, cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Inilah keresahan Presiden yang diungkapkan pada Juni lalu. Jokowi geram sebab banyak alokasi APBN dan APBD yang tak tepat guna. Salah satunya soal penurunan angka stunting. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Tahun 2022, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6% atau sekitar 4,5 juta kasus. Di tahun 2023, angka stunting diproyeksikan turun menjadi 17,8% dan di 2024 diproyeksikan turun kembali menjadi 14%. Namun proyeksi penurunan stunting tak diimbangi dengan anggaran yang memadai. Tahun 2023 anggaran stunting mencapai 30,4 triliun rupiah, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 34,15 triliun rupiah. Inilah yang jadi tantangan para tenaga kesehatan di daerah. Tak jarang mereka harus turun ke lapangan demi mencegah adanya penambahan kasus stunting. Seperti perjuangan yang dilakukan Rusmiati Aminuddin, bidan desa Taloba, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak jarang ia harus berjalan kaki hingga menyeberang sungai lantaran tidak adanya jembatan. Bahkan Rusmiati rela merogoh uang pribadinya demi membagikan susu dan biskuit untuk menambah gizi anak. Ya, kendalanya dalam melakukan pendampingan keluarga, apalagi ini dusun terjauh, Pak. Kami menyeberang sungai. Kendala pertama itu kalau sungai banjir, Pak. Kami susah menyeberangnya. Mereka juga patuh sama kesehatan dan mereka sangat peduli dengan kesehatan. Cuma lagi kondisinya saat sungai banjir, mereka tidak bisa menyeberang sungai untuk ke Pustu, Pak. Karena jalanan juga ke atas itu 3 kilo baru sampainya. Jadi saya ambil pilihan bagaimana kalau saya yang kunjungi ke bawah, Pak. Selain pemeriksaan rutin dan edukasi, salah satu cara memperbaiki gizi anak adalah dengan pemberian makanan tambahan. Namun di Depok, Jawa Barat, program ini menjadi sorotan, sebab dinilai tak sesuai standar nutrisi. Padahal anggaran untuk makanan tambahan ini mencapai 4,4 miliar rupiah dengan harga per paket makanan sebesar Rp18.000. Atas temuan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan monitoring akan dilakukan agar pemerintah daerah tidak menyalahi aturan. Ya, kita sudah ada anggarannya dan kemudian sudah ada korlap lapangannya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran. Jadi nanti supaya akan coba saya tanya, ya, kalau ada laporannya saya tanya di mana apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Ya, akan terus kita monitor di semua daerah. Tapi artinya berarti ada semacam peringatan gitu ya Pak untuk kepala-kepala daerah supaya yang namanya makanan stunting itu harus benar-benar bergizi begitu ya Pak? Iya, kita terus saya di beberapa daerah saya melihat makanannya seperti apa yang disajikan. Itu cukup baik di mana-mana itu. Jadi kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan. Namun Dinas Kesehatan Kota Depok, Mari Liziawati menyatakan menu yang diberikan bukanlah menu lengkap, tetapi hanya pelengkap atau kudapan. Bukan makanan lengkap ya, tapi makanan selingan atau kalau orang dewasa mungkin cemilan lah ya gitu. Nah, sehingga ketika yang diterima adalah 2 tahu kukus gitu ya, 2 otak-otak rame gitu, karena
yang selama ini persepsi masyarakat PMT adalah makanan lengkap. Mendapat sorotan publik, DPRD Kota Depok meminta pihak Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi terhadap program pemberian makanan tambahan untuk cegah stunting. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas polemik menurut makanan tambahan pencegahan stunting di Depok, sudah bergabung Kepala Dinas Kesehatan Depok, Ibu Mari Liziawati dan Ikra Fani Hilman, anggota Komisi D DPRD Kota Depok. Selamat malam, Bu Mari, Pak Ikra. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Bu Mari, kritikan di media sosial ramai sekali soal menu tambahan stunting di Depok yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang lebih dari 4 miliar rupiah. Tanggapan Bu Mari? Ya, baik, terima kasih. Program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang sekarang ini sedang berjalan di Kota Depok, ini berasal dari anggaran insentif daerah. Ya, jadi insentif fiskal kinerja penurunan stunting yang pemerintah Kota Depok terima dari Bapak Wakil Presiden. Ya, anggarannya 6,6 miliar dan yang dipakai untuk PMT lokal sebesar 4,9 miliar. Sasarannya adalah 9.882 balita sekota Depok dengan standar satuan harga per hari 18.000. Nah, ini yang menjadi polemik adalah ketika menu yang kami sajikan ini adalah 6 hari kudapan dan 1 hari makanan lengkap. Nah, ini kenapa demikian? Karena kami mengikuti petunjuk teknis pemberian PMT lokal dari Kementerian Kesehatan. Ya, bahwa 6 hari kudapan, 1 hari makanan lengkap, karena ini adalah makanan tambahan, bukan pengganti makanan pokok. Oke, ya ini saya ingin mengklarifikasi soal ini. Jadi yang diberikan di posyandu itu untuk menu tambahan stunting adalah menu tambahan, bukan menu pokok, begitu? Iya. Jadi menu tambahan ini tidak menggantikan makanan utama. Ya, diberikan di antara waktu makan utama. Jadi antara sarapan dengan makan siang, sehingga kita membaginya di antara jam 9 sampai jam 10. Oke, dibilang juga bahwa kalau sesuai dengan Juknis Kemenkes, artinya lebih diperhatikan atau fokus pada protein hewani. Tapi yang ramai diperbincangkan adalah hanya tahu, kemudian nasi dengan kuah sop saja. Apa yang bisa Anda jawab soal ini? Ya, ini mungkin sebagai informasi kepada masyarakat. Terima kasih begitu banyak masukan dan saran kepada kami. Ini menjadi bagian evaluasi kami, termasuk dari Komisi DPRD Kota Depok. Jadi yang disajikan pada menu kudapan adalah menu kudapan dengan 2 sumber protein hewani yang berbeda di setiap menu. Jadi ketika yang ditanyakan tadi tahu, itu sebenarnya tahu yang berisi ayam dan telur. Ya, kemudian tadi juga ada bola-bola kentang. Itu bola-bola kentang isinya ayam dan telur. Terus ada otak-otak, itu isinya ikan tuna dan telur. Ya, dengan sayuran. Nah, ini pada kudapan. Tapi kalau makanan lengkap itu berarti makanan yang lengkap ya, nasi, sayur, protein hewani dan juga buah. Itu hanya seminggu sekali. Jadi ini mungkin yang belum dipahami oleh masyarakat luas bahwa otak-otak bukan sembarang otak-otak, tahu bukan sembarang tahu gitu ya. Tapi ada nilai gizi yang sangat tinggi pada kudapan tersebut. Ini menjadi evaluasi kami dan hari ini kami turun ke lapangan ya. Kebetulan saya turun ke Puskesmas Pengasina, alhamdulillah. Puskesmas sudah membuat inovasi dengan membuat selebaran komposisi menu dari kudapan dan nilai gizinya, ya, sehingga para ibu balita menerima kudapan sambil menerima informasi tentang komposisi menu dari kudapan dan nilai gizinya. Baik, Pak Ikraf, ini kan yang dikritik adalah apa yang diterima oleh masyarakat dari Puskesmas, kemudian dibandingkan dengan anggaran yang besar. Ini anggarannya besar sampai 4 miliar lebih, tapi kenapa yang didapat hanya seperti ini? Apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Ya, sebelum sampai ke situ Mbak, menurut rapat kami dengan Komisi D dengan pemerintah kota, paling tidak ada 2 level ketidaksiapan pemerintah kota. Pertama di level teknis ya, dari mulai penunjukan, memastikan bahwa pihak ketiga yang memasak itu punya kapasitas yang memadai ya, sehingga produknya juga bagus gitu. Yang kedua soal substansinya Mbak.
substansi dari program ini gitu loh. Nah ini tadi Ibu Mari bilang sudah mulai ditunjukkan nilai gizi. Nah karena kemarin juga kami kritik program ini sebetulnya program PMT ini bukan program bagi-bagi makanan. Program ini adalah program pendidikan, pemberdayaan warga akan nilai gizi dan mereka bisa menyediakannya sendiri kelak gitu loh. Makanya setiap produk makanan harus disertai dengan informasi dan edukasi gitu. Bahkan sampai ke cara masaknya nih Mbak. Makanya syaratnya adalah harus pangan lokal, ya, harus makanan yang bisa dibuat dengan peralatan yang rata-rata ada di rumah tangga, ya, dan seterusnya. Artinya selama 28 hari kan nggak bisa itu mengisi gizi anak usia balita. Harapannya adalah setelah 28 hari warga mengetahui ya bagaimana melengkapi gizi anak-anaknya dan bagaimana cara masaknya gitu loh, sehingga dia bisa bikin sendiri gitu ya. Nah ini dua level ketidaksiapan ini, teknis sama substansinya gitu. Nah ini mulai diperbaiki, tadi ada selebarannya gitu ya. Baik. Nah soal anggaran itu sebetulnya ada dua problem di situ. Soal anggaran Pak Ikraf, ini kan anggarannya besar, 4 miliar lebih. Oh ya, nah ini kan kalau soal anggaran ya 18.000 per makanan per hari ya. Nah, cuma kemarin muncul pertanyaan karena ternyata tidak seluruhnya makanan lengkap. 6 hari kudapan, 1 hari makanan lengkap. Ternyata kudapannya pun juga menilai 18.000 sebelum dikurangi pajak dan ongkos pengirimannya gitu ya. Jadi mungkin sekitar 13 sampai 15.000 mungkin per paket makanan. Nah itu yang jadi soal, Bu, kita belum percaya soal apakah 3 per kerdel itu adalah 15.000 misalnya, gitu ya. Nah itu yang jadi soal, tapi DPRD kan belum bisa sampai sejauh itu kita tapi sebelumnya tidak ada ya. pengawasan dari DPRD soal hal ini sebelum dieksekusi. Karena di dalam programnya tadinya kami percaya bahwa ini sudah siap. Ya, dan perlu diketahui Mbak, ini kan tadi ini program nasional. Ya. Uangnya juga uang pemerintah pusat. Gitu. Kami bercanda kemarin kalau punya pemerintah pusat, kenapa di situ bukan fotonya Pak Jokowi, itu fotonya Pak Wali Kota, itu kan ada bercandaan begitu ya. Nah, ternyata ketika ini turun, dana ini turun, ada 2 level ketidaksiapan itu di pemerintah kota yang harus segera diperbaiki, harus segera direspon ini, Bu Mary gitu. Nah, itu. Jadi kalau soal anggaran, maka harus ada audit khusus nih Mbak, soal anggaran ini. Nah itu bukan di kapasitas DPRD sebetulnya untuk audit khusus itu. Bu Mari, soal ketidaksiapan tadi disebut oleh Pak Ikraf, betul demikian? Ada ketidaksiapan itu? Ya, jadi memang anggaran ini anggaran insentif daerah, dana insentif daerah yang memang masuk di anggaran perubahan. Jadi waktu kami memang sangat sempit nih untuk melakukan persiapan karena 15 Desember itu kan sudah tutup buku. Ya, sementara program PMT ini menurut juknis dari Kemenkes 28 hari. Sehingga memang waktu persiapan yang begitu cepat, ya kami memang belum sempat mengagendakan untuk melakukan audiensi dengan DPRD, Komisi D, tapi ini sudah harus running. Ya, jadi mungkin ini menjadi masukan evaluasi bagi kami, masukan-masukan dari Komisi DPRD kemarin sudah kami serap dan sudah kami melakukan perbaikan-perbaikan. Betul, saya sangat setuju dengan Pak Ikra bahwa program PMT lokal ini juga program edukasi kepada masyarakat agar setelah 28 hari masyarakat mampu ya, ibu balita ini mampu menyediakan menu makanan sehat untuk balitanya. Jadi kami akan perbaiki Pak, mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya akan ada sesi demo masak gitu ya dari pihak WUB ya, Wirausaha Baru yang sebagai penyedia makanan. Nanti ada 1 hari untuk bisa mendemokan masak kudapan yang selama ini disajikan gitu ya, sehingga nanti para kader atau ibu balita yang ingin tahu bagaimana cara menyiapkannya bisa mempelajari. Baik, yang ditanyakan masyarakat juga tadi juga disinggung oleh Pak Ikraf, itu yang diberikan di puskesmas katanya Rp18.000, kemudian masyarakat mempertanyakan, masa seperti ini yang didapat Rp18.000, jangan-jangan kemudian muncullah asumsi-asumsi itu. Bu Maria, untuk menjawabnya bagaimana Ibu Maria?
Jadi 18.000 itu udah all in ya, Oke. Mbak. Jadi 18.000 itu di situ ada untuk pajak, di situ ada untuk fee e-purchasing. Jadi kami menggunakan metode pengadaan dengan e-purchasing melalui MBIS. Oke. Ya, itu pasti ada fee MBIS-nya. Kemudian itu ada ongkos untuk wadahnya, karena di dalam ketentuan Kemenkes, Juknis Kemenkes juga dibolehkan untuk menyiapkan wadah. Kemudian untuk distribusi ya ke rumah masing-masing balita. Jadi untuk makanannya sendiri anggarannya? Ya itu kami serahkan kepada penyedia. Ya, ini kami 18.000, tolong buat menu dengan komposisi nilai gizi seperti ini, ya komposisi dengan 2 sumber protein hewani yang harus ada, sekian gram, sayur sekian gram, ya mereka yang menyediakan dengan anggaran all in 18.000. Oke, jadi nanti ke depannya yang telah dievaluasi dan apa yang akan diubah supaya masyarakat mengetahui secara transparan ini adalah makanan yang sesuai dengan juknis Kementerian Kesehatan dan juga dari evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan soal mereka yang bertugas di lapangan untuk memberikan informasi dan mereka juga mengetahui apa yang diberikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan. Ya, kami Dinas Kesehatan bersama Puskesmas ya tentunya jejaring Dinas Kesehatan di setiap wilayah, Puskesmas setiap wilayah melakukan pengawasan ya kepada baik penyedia maupun saat distribusi ya. Kemarin saya juga ikut turun ke dapur bagaimana penyiapan menu kudapannya, kemudian ikut juga turun ke balita ya, bagaimana respon dari masyarakat menerima program PMT ini. Jadi itu terus kami evaluasi, terus kami lakukan pengawasan. Kalau ada yang tidak sesuai, misalnya ketika kita sudah sampaikan misalnya bola-bola kentang, itu bukan sekedar isinya kentang ya, itu dalamnya ada ayam, ada telur, ada sayurnya. Jadi satu bulatan ya, satu bola-bola itu 30 gram. Dan untuk balita usia segini kasihnya 3. Untuk balita usia segini kasihnya 2. Jadi kalau cuma dikasih 2, ya umur balitanya berapa? Kalau umur Jadi komunikasi dari petugas yang berada di situ kepada masyarakat tidak berlangsung dengan optimal begitu. Ya, ini kita perbaiki. Baik. Ya, dengan cara itu. Ya, silakan Pak Ikra. Ya, artinya ini pelajaran yang sangat berharga, Bu. Jangan sampai ya program yang untuk rakyat yang uangnya begitu besar gitu baru diperhatikan setelah ini jadi viral gitu. Ini kan kalau nggak viral nggak ada perhatian nih sama soal ini gitu. Nah, untung ya saya berterima kasih pada seluruh warga Depok yang berani untuk mengungkapkan ini baik di media sosial maupun di media sehingga kami di DPRD juga bisa tahu gitu kan. Nah, jadi saya kira itu problem di kita kan memang bukan di soal idenya, Bu, tapi bagaimana mengeksekusi program ini sehingga menghasilkan bukan cuma output tapi juga impact benefit buat masyarakat gitu, Bu. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh DPRD untuk memastikan ini akan berjalan dengan optimal, maksimal sesuai dengan juknis Kemenkes dan transparansi komunikasi soal informasi itu ya kepada masyarakat yang penting? Ya, DPRD terbuka dengan seluruh informasi ini dari masyarakat ya, warga bahkan bisa menghubungi setiap anggota DPRD ya, terutama yang Komisi D, supaya kita bisa rapat lagi sama perkembangannya, kita bisa rapat lagi sama pemerintah kota, apakah memang sudah terjadi perubahan yang signifikan atau masih seperti yang sebelumnya gitu. Karena kalau perkara misalnya ada pelanggaran hukum dan sebagainya, itu kan nanti tugas dari aparat penegak hukum, bukan dari DPRD ya. Tapi kami akan mendorong supaya program ini betul-betul punya benefit buat warga Kota Depok gitu. Bukan hanya sekedar bahwa ini melaksanakan tanggung jawab saja gitu. Baik, terima kasih Pak Ikraf, terima kasih juga Bu Mari sudah berbagi informasi. Mungkin saya bisa tambahkan. Silakan. Ya, jadi evaluasi kami ketika 7 hari pelaksanaan kan kami lakukan penimbangan. Penimbangan pengukuran balita dan alhamdulillah dari 70% laporan yang masuk, memang belum semua laporan masuk ke Dinas Kesehatan, 42% balita sudah mengalami kenaikan berat badan. Jadi kita sangat bersyukur, baru 1 minggu sudah ada hasil yang sangat menggembirakan. Baik, terima kasih, semoga lebih lagi optimal ke depannya Ibu Mari. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.